Minin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah ini Jumat pertama ya, Jumat pertama di bulan Syawal atau di Ramadan kedua. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Bulan Syawal, harus begitu cara ngomongnya. Bulan Syawal, hurufnya ada shin, ada wawu, ada alif, ada lam. Jadi jangan, bulan apa ini? Bulan Syawal, salah. Tapi bulan Syawal, wawunya harus panjang. Karena di depannya ada huruf alif. Kenapa kok sampai harus begitu-gitu banget sih? Nggak begitu-gitu banget. Karena kalau salah penyebutan, salah membaca, nanti ada huruf yang hilang. Sedangkan kita diajarkan oleh guru agung kita untuk meraih ribuan keberkahan dari setiap huruf, dari setiap bulannya. Kenapa? Karena setiap hurufnya dimaknai oleh guru agung kita. Dan itu bekal untuk kita semuanya. Jadi jangan meleset kayak bulan kemarin. Saya setiap khidmah ilmiah di mana-mana tabaruk menyatakan bulan apa ini? Bulan Ramadan. Harus begitu. Kenapa? Karena ada alif. Jadi jangan Ramadan begitu. Hilang nanti hurufnya. Bulan ini, bulan apa ini? Bulan Syawal. Kenapa harus begitu? Karena di depan huruf wawu ada alifnya. Kita sama-sama belajar. Bulan Syawal yang pertama ada huruf shin. Shin besar ya. Jadi ada sin, ada shin. Kalau huruf sin biasa, huruf sin biasa, bismillah, sin kecil itu, gigi atas, gigi bawah dirapatkan. Lalu keluar desis, bis kecil sekali, bis itu sin kecil. Tapi kalau huruf shin besar, tengah-tengah lidah tempelkan ke langit-langit atas. Lalu tiup dari dalam. Sya, shi, shu. Gitu ya. Syawal. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Karena sekali lagi, salah huruf, salah penyebutan, salah penulisan, kata Abah, salah maknanya. Sebagaimana Abah menyatakan MUI itu sesat menyesatkan. Kenapa? Cara penulisannya salah. Kalau yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia, berarti cara penulisannya di atas huruf U itu harus ada curak, harus ada koma di atas. Menandakan itu adalah huruf Ain. Maka cara bacanya pun harus MUI. Jadi Majelis Ulama. Kalau maksudnya Majelis Ulama Indonesia, tapi ditulisnya MUI tanpa curak, tanpa koma di atas, maka kata Abah, jangan Majelis Ulama artinya, tapi Majelis Umat saja. Ya, Majelis Umat Islam. Itu sampai seperti itu guru agung kita. Ya. Kenapa sampai MUI sesat menyesatkan? Karena tadi cara penyebutan, cara penulisan, cara yang dimaksudnya jadi salah. Meleset. Kalau meleset, pantas. Keluarlah fatwa-fatwa yang menyesatkan. Itu kata guru agung. Dan kita mau ikut siapa? Kita ikut guru agung. Jadi kita belajar sedikit-sedikit memperbaiki setiap huruf bacaan kita supaya tidak salah maknanya. Sekarang bulan Syawal ada huruf shin, sin besar. Shin di sini pengersa Abah memaknai dengan syajarah. Gitu ya, syajarah. Syajarah itu apa? Pohon. Pohon mana? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi pengersa mengambil makna ini, syajarah ini sebagai percontohan dalam Al-Quran sebagai pohon. Pohon yang mana? Pohon yang menjulang tinggi seolah-olah sampai ke langitnya Allah, saking tingginya. Lalu akarnya nancep kokoh ke bumi. Jadi pohon apa ini yang dimaksud? Ternyata kalau di ayat ini pohon yang dimaksud adalah kasyajaratin thayyibah. Pohon kalimat thayyibah. Mana kalimat thayyibah yang dimaksud? La ilaha illallah. Jadi pohon pun ada dua. Ada pohon yang ditanam dengan pohon yang tidak ditanam. Kalau pohon yang tidak ditanam, sama pohonnya, jenisnya sama.
Tapi nggak ditanam, digeletakin aja di tanah. Nemu pohon singkong di jalan. Diambil aja. Lalu tanpa dipotong-potong, tanpa dirapi ukurannya, tanpa ditanamkan di tanah dengan baik, tanpa dipupuk. Pulang dari mana-mana nemu pohon singkong ini. Dia ambil, lalu dia simpan aja, geletak aja di pekarangan depan rumahnya atau pinggir rumahnya. Jadi keluar daun. Tapi mohon maaf, karena tanpa ditanam, ditancapkan, jangan ngarep-ngarep pengen panen singkong. Karena daunnya tumbuh. Tapi mohon maaf, gitu ya, tidak akan ada singkongnya, tidak akan ada buah. Kenapa orang nggak diurus, cuma geletakin gitu aja, gitu ya? Maka sama kalimat zikir, kalimatan thayyibah, kalimat mulia, la ilaha illallah. Dari kecil kita sudah biasa. Dari kecil kita sudah terbiasa mendengar, bahkan mengikuti dan bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah hafal. Tapi apakah bisa panen? Kalau hanya sekedar zikir la ilaha tanpa ditanamkan. Hanya ya oke zikir. Itu pun dibaca kalau lagi tahlil. Kalau ada tahlil orang meninggal diundang ikutan baca tahlil, ada dibaca. Atau ada orang sholat, habis sholat zikir la ilaha illallah, ada. Gitu ya. Dengan rangkaian zikir-zikir yang lainnya. Tapi setelah itu ya sudah, selesai saja. Apa akan panen? Begitu kan? Akan panenkah? Jangan harap. Beda dengan kalimat mulia yang ditanamkan, yang ditalqinkan. Yang ditalqinkan oleh siapa? Ahlu talqin. Orang yang berhak, yang mampu untuk mentalqin, yang menanam. Nanam singkong, kalau bukan sama ahlinya ya nggak bisa. Potongan si tangkainya itu, gitu ya. Panjang pendeknya harus sesuai, segimana ukuran biar cakep. Lalu dikuburnya harus berapa dalam, lalu berapa hari harus disiram, berapa hari harus dikasih pupuk. Itu harus sama ahlinya yang tahu seperti itu. Kalau tidak sama ahlinya ya, kalaupun oke dapat pohon singkong, potong-potong, ala kadar jebret, ditanam, ditancap begitu saja, gitu. Tanam, jadi ada buahnya, bisa jadi. Tapi tidak akan rata, tidak akan sama dengan pohon singkong yang dipotongnya rapi sesuai ukurannya karena tahu sebagaimana bagusnya dengan ilmunya tentunya ya. Lalu ditanamkan seberapa dalam harus ditanamkannya, disiram, dipupuknya harus beberapa hari sekali, harus gimana, dirawatnya harus bagaimana. Itu beda hasilnya. Buah atau singkong yang diperolehnya pun akan beda hasilnya. Begitu pula pohon kalimah thayyibah yang ditanamkan. Dari kecil kita sudah terbiasa dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Tapi beda ketika sudah ditalqinkan. Bahkan ditalqinnya pun gitu ya, salah gaib gitu ya, salah yang menanamkan salah juga. Itu ingat sekali Kiai Daniel pernah bersama saya di Bandung. Lalu beliau bercerita ada ikhwan entah dari Bandung atau dari mana gitu ya. Lalu dia datang ke Suryalaya. Nah, di Suryalaya itu kebetulan ada proses sedang talqin di Suryalaya. Ikutlah dia. Sudah. Pas di jalan ditanya, gimana tadi ikutan talqin zikir, belajar zikir tadi, gimana rasanya? Ya, alhamdulillah. Maksudnya ya sudah, belajar begitu saja selesai gitu. Alhamdulillah. Oke. Selang berapa minggu atau berapa bulan beliau kesirna rasa. Gitu ya. Ditalqin, proses talqin zikir. Walaupun diwakil talqin zikir oleh pengusaha Abah Awas, tapi diwakili oleh wakil talqin yang ada di sana. Talqin ikut dia. Setelah itu apa? Sebelum ditanya sepanjang jalan, seperjalanan dia ngomong terus apa? Kok beda ya? Padahal yang diajarkannya kemarin di Suryalaya pun sama. Dengan yang barusan diajarin katanya gitu. Kalimat mulia la ilaha illallah. Kok rasanya beda? Apa bedanya? Ya nggak tahu, pokoknya beda. Hati itu jadi tenang aja. Jadi hati itu jauh lebih tenang, senang gitu. Bahkan apa? Nggak mau beranjak, nggak mau kemana-mana, nggak mau pulang gitu. Senang aja di situ. Nah,
Jadi beda yang gaetnya, salah gaet, itu pun bisa beda juga hasilnya. Talqin sama di Suryalaya mungkin kalimatnya sama. Dengan yang di Sinarasa sama, kalimatnya sama. Tapi bedanya apa? Bedanya harus diyakini bahwa talqin yang diberikan di Suryalaya gitu ya, belum dikaitkan kepada penerus yang ditetapkan oleh pengersa Abah Ano. Kalau tidak ikut gitu ya, kalau tidak ikut Abah, tidak ikut Abah Awas, berarti apa? Nggak ngundang. Abah Anom itu nggak ngundang. Jadi ditalkin berapa kali pun setelah Abah Anom berpulang, gitu ya, ditanamkan beberapa kali pun setiap, apalagi sekalian jarah, misalnya ada talqin zikir di sana, gitu kan, sama dengan Abah Anom pun tidak ngundang, ya begitu saja, berarti hanya ngedenger biasa aja talqin, nggak nyerap, gitu ya, tidak terpatri. Tapi ketika yang nalkinnya, walaupun posisinya Suryalaya di Bandung dimanapun, tapi dia sudah ikut dengan mursyid kamil mukamil, mursyid yang ditunjuk Allah sebagai penerus daripada Abah Ano, maka nyambung ketersambungan, kait keterkaitan, nyambung, dan rasanya akan beda. Kenapa? Karena kalaupun harus ada yang minta pertanggungjawaban, masih ada guru mursyid ahlu talqin yang bisa yang dipinta pertanggungjawabkan secara zahir maupun batin. Masih ada abahnya. Jadi syajaroh, gitu ya, yang dimaksud di sini adalah pohon kalimah mulia yang ditanamkan, satu, ditanamkan oleh ahlinya, dua, gitu ya. Setelah ditanamkan oleh ahlinya, dua, si kalimah mulia atau si pohon ini pun gitu ya, pupuknya, cara menyiramnya juga sesuai dengan aturan yang diberikan oleh yang menanamkan, gitu. Lalu dia siap untuk terus gitu ya. Jadi khotaman, manakiban, zikir yang kita lakukan, zikir jika terus kita mengamankan, melestarikan, sama dengan kita sedang memupuk. Tapi ingat, memupuk ini pun tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Harus sesuai porsinya, sesuai dosisnya, sesuai yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh yang menanamnya. Siapa ahlu talqin? Siapa ahlu talqin itu? Guru agung kita, Pengusaha Awas. Kalau semua itu sudah kita lakukan, maka ya yakinlah tadi sesuai ayat Al-Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Jadi benar-benar pohon itu yang ditanamkan oleh guru agung, oleh ahlu talqin, sesuai aturannya, sesuai yang dicontohkannya, nilainya, porsinya, hitungannya, gerakannya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh pengersa Abah, maka pohon itu akan makin tinggi, menjulang tinggi sampai ke langitnya Allah. Tandanya apa? Tidak terhalang setiap keinginan doa-doa kita kepada Allah. Lalu kedua, akan makin kokoh, kuat akarnya ke bumi, gitu ya, mencekam buminya Allah. Tandanya apa? Tandanya istiqomahnya makin mantap, dia makin kokoh, tidak tergoda oleh apapun, tidak terhalang oleh apapun, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kokoh, pohonnya sudah kokoh, makin tinggi, bunganya makin mekar bertebaran, buahnya akan makin ranum, maka bersiaplah kita semuanya untuk memanen, gitu ya, untuk memanen pohon yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita, yang selama ini kita jaga, kita rawat, kita amalkan, kita amankan, kita lestarikan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mulai hari ini dan seterusnya tidak ada keraguan bagi kita ya untuk terus ikut dengan guru agung, ikut dengannya, maka akan terbawa kepadanya. Terus amalkan, amankan, lestarikan ajaran dari guru agung, maka yakinlah sekarang, esok, lusa, ataupun kapanpun itu, siap-siap kita untuk menerima kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, panen raya, gitu ya.
untuk kita, anak, cucu, mantu, keluarga kita semuanya. Ikut doa Guru Agung, berkah untuk kita semuanya, berkah segalanya, semuanya selamanya. Bikaromati pengesabah awas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada seluruh wakil talqin, terima kasih kepada Mamang Kumanakib, terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat, petugas yang diberi kemuliaan pagi hari ini. Terima kasih terutama kepada Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih untuk semuanya, selamat menjalankan sholat Jumat pertama di Ramadan kedua ini. Gitu ya, di Ramadan kedua ini. Berkah, berkah, berkah. Lanjutkan semua kebaikan yang dilakukan di Ramadan ke-1 kemarin. Lanjutkan di bulan Ramadan kedua dan selanjutnya. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma